dari Prodi Pendidikan Non Formal kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di bab konsep dasar manajemen pendidikan ini, saya akan membahas 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang keempat, pembagian manajemen. Yang kelima, komposisi keterampilan manajemen. Yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Apakah ada yang tahu apa sih manajemen pendidikan itu? Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan egor yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu yang menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Asmendri tahun 2012. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blankel tahun 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan atau disebut dengan education secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seseorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumah anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata pedos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langfer tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto tahun 1970 adalah sebuah kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polis, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen ini ada 7. Yang pertama, manusia. Yang kedua, material atau barang. Yang ketiga, mesin atau mesin. Yang keempat, money atau uang. Yang kelima, metode atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Yang ketujuh, minute atau waktu. Yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, machine atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan untuk
digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima, method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir, minutes atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga, tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Menurut Fatah tahun 2012, tujuan dan manfaat pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari tempat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembahasan yang keempat, pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top management. Disebut dengan manajemen institusional, eksekutif, ke eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief eksekutif, ofisial atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Disebut dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Materi selanjutnya yang kelima, komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi. Yang pertama, melihat organisasi secara keseluruhan, dan yang kedua, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Pembahasan yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Bahrudin tahun 2010. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan mengelola dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Mulyasa tahun 2005. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai repoya atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Hasbullah tahun 2006. Dan yang kedelapan, manajemen layanan. Khusus layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Asmendri tahun 2012. Materi yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah. Sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal cara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relatif nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dengan bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya.